Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya? Ananda kelas 7, mudah-mudahan dalam keadaan sehat walafiat. Bertemu lagi dengan Miss Indah Maulidia dalam pembelajaran Bahasa Indonesia untuk kelas 7. Di pekan lalu, kita sudah belajar bagaimana cara mengidentifikasi informasi dalam teks deskripsi. Nah, di pertemuan kali ini, kita akan belajar bagaimana cara menentukan struktur teks dan ciri kebahasaan dalam teks deskripsi. Dan disimak videonya sampai habis, jangan ada yang di-skip karena di akhir video pembelajaran ini Miss akan memberikan kuis yang ada di kolom komentar. Jadi aktif melihat dan aktif menjawab karena dapat menambah nilai latihan kalian. Mari bersama-sama kita membuka pembelajaran ini dengan melafazkan lafaz basmalah. Bismillahirrohmanirrohim. Ya, anak-anakku sekalian, inilah pembahasan yang akan kita bahas ya, materi yang akan kita pelajari untuk pertemuan hari ini, yaitu struktur teks dan ciri kebahasaan teks deskripsi. Struktur teks terdiri dari dua, yaitu deskripsi umum atau identifikasi dan deskripsi bagian. Ciri kebahasaan ada 5, yaitu ejaan, tanda baca, pilihan kata atau diksi, kata kalimat, dan kepaduan paragraf. Apa sih yang dimaksud dengan deskripsi umum? Apa sih deskripsi bagian? Apa aja sih contoh ejaan? Nah, jangan di-skip video ini, simak sampai selesai, karena di akhir nanti ada kuis dan jawabannya juga berdasarkan dari semua slide yang Miss bahas hari ini. Struktur teks. Yang pertama ada deskripsi umum atau identifikasi, yaitu terdapat di bagian awal teks deskripsi. Ya. Berarti ada di paragraf 1 atau paragraf 2. Yang penting ada di bagian awal. Dan itu baru berupa gambaran umum. Dia belum menjelaskan secara rinci, hanya baru menjelaskan gambaran umumnya. Bagaimana contohnya? Nanti kita lihat di slide berikutnya. Deskripsi bagian, nah ini berbeda dengan deskripsi umum. Kalau tadi kan hanya gambaran umum, kalau yang ini lebih rinci lagi. Misalnya kamu akan mendeskripsikan hewan peliharaan kalian, kucing misalnya ya. Di deskripsi umum kalian hanya baru bilang, saya mempunyai kucing yang bernama apa. Nah, kalau udah deskripsi bagian, kalian akan lebih menjelaskan warna bulunya apa, dia suka makan apa, jadi lebih rinci. Berikutnya ciri kebahasaan. Ciri kebahasaan adalah ejaan atau acuan pedoman dalam penulisan yang baik dan benar. Jadi yang belum punya aplikasi atau buku namanya EYD atau EBI, Ejaan Bahasa Indonesia, ada di Play Store ya. Bisa diunduh di situ supaya kalian tahu ejaan yang benar menurut bahasa Indonesia. Tanda baca adalah tanda untuk memisahkan unsur-unsur dalam penulisan, ada titik, koma, dan sebagainya. Pilihan kata atau diksi yaitu pemilihan kata yang tepat dan selaras sehingga memberikan kesan yang baik. Tata kalimat yaitu kalimat yang efektif. Kepaduan paragraf artinya kalimat dalam paragraf yang saling berhubungan, saling nyambung. Jadi pembacanya nggak bingung ketika dia sudah membaca. Nah, ini adalah contoh teksnya, ada di buku paket. Ya, di buku paket teks deskripsi. Lingkungan sekolahku yang asri. Ini sudah pernah kita baca ya di pertemuan lalu. Kemarin kita menentukan hal-hal pokok dalam paragraf. Nah, sekarang kita menentukan struktur. Tadi ada berapa strukturnya? Ada dua, deskripsi umum dan deskripsi bagian. Deskripsi umum yang menjelaskan gambaran umum. Nah, ini dia nih, ada di paragraf pertama. Tadi kan dibilang ada di paragraf awal ya. Sekolah baruku termasuk SMP favorit di kotaku. Dia baru menjelaskan secara umum, belum detail. Dia belum menjelaskan SMP-nya gedungnya warna apa, letaknya di mana, belum. Ini baru menjelaskan dia mempunyai SMP favorit dan banyak sekali orang yang ingin mendaftar ke sekolah itu, gitu ya. Jadi ada di paragraf pertama. Kemudian deskripsi bagian tadi lebih rinci lagi. Nah, ini lebih banyak lagi paragrafnya karena dia menjelaskan lebih rinci bagaimana warna sekolahnya, bagaimana bentuknya, bagaimana suasananya. Nah, itu disebut dengan deskripsi bagian. Mudah ya, untuk struktur teks hanya ada dua, yaitu deskripsi umum dan deskripsi bagian. Sekarang kita ke ciri kebahasaan yang pertama, yaitu ejaan. Nah, yang kita pelajari, ejaan itu banyak sekali ya di Indonesia, tapi untuk materi kelas 7, kita mempelajari huruf kapital saja atau huruf besar.
Kapan sih penggunaan huruf kapital yang benar? Pertama ada di awal kalimat. Kemudian huruf pertama nama orang, huruf pertama nama agama, kitab suci, dan Tuhan. Huruf pertama unsur nama, gelar, kehormatan yang disertai nama orangnya. Nah, diperhatikan baik-baik kalimatnya. Kemudian huruf pertama unsur nama jabatan yang diikuti nama orang juga. Kemudian nama bangsa, suku bangsa, nama bahasa, dan nama geografi atau tempat. Ya, ini contohnya. Dia membaca buku. Nah, ini ada di poin 1. Di awal kalimat. Tuh, D-nya besar. Ya, huruf kapital nih namanya, huruf besar. 2. Ayahnya bernama Amir Hamzah. Ini nama orang. Tuh, lihat di poin yang kedua. Huruf pertama nama orang. Ya, huruf pertama. Jadi diperhatikan. Amir Hamzah. Allah akan menunjukkan jalan kepada hambanya. Ini menunjukkan ketuhanan. Jadi kalau yang menunjukkan ketuhanan menggunakan huruf besar. Nih, N-nya besar ya, karena menunjukkan untuk Tuhan. Aku senang membaca biografi Sultan Hasanuddin. Ini nama gelar atau jabatan. Disertai nama orang. Nama gelarnya Sultan, nama orangnya Hasanuddin. Makanya hurufnya besar semua. Kalau nggak ada nama orangnya, cuma gelarnya doang, berarti pakai huruf kecil ya. Ingat, harus disertai nama orang. Yang kelima, kakak sedang berlibur ke dataran tinggi Dieng. Berarti poin yang mana nih? Yaitu nama geografi atau tempat dataran tinggi Dieng. Tuh ya, hurufnya besar, D-nya besar, T-nya besar, D-nya besar. Huruf pertama, nama geografi. Kemudian setelah ejaan, kita ke tanda baca. Tanda baca ada 6 yang kita pelajari. Pertama, tanda titik. Ini sudah familiar sekali ya kalian. Tanda koma, tanda titik 2, tanda hubung, tanda tanya, dan tanda seru. Kapan sih tanda baca ini digunakan? Kita lihat. Tanda titik dipakai pada akhir kalimat pernyataan. Nah, ini di akhir ya. Harus dikasih titik. Berarti dia sudah mengakhiri sebuah pernyataan atau kalimat. Tanda koma dipakai di antara unsur-unsur dalam perincian, berarti ada yang dirincikan, dan tanda koma dipakai di antaranya. Dilihat, contoh, kakak membeli baju, celana, dan topi. Nah, ini bajunya koma, celananya koma juga. Ini tidak ada tanda koma ya, nanti di Miss perbaiki, ini tidak ada tanda koma. Jadi komanya hanya ada di setelah perincian. Kemudian dipakai setelah kata penghubung. Ini ada kata penghubung di sini. Selain itu dan namun ada tanda koma. Dipakai di belakang keterangan yang terdapat di awal kalimat untuk menghindari salah baca. Jadi maksudnya untuk menjeda. Kalau ada kalimat yang perlu dikasih koma supaya orang nggak bingung, itu juga benar. Tanda titik dua. Tanda titik dua dipakai pada akhir suatu pernyataan lengkap yang diikuti perincian atau penjelasan. Jadi merincikan lagi, cuma dia ada kata sebelumnya. Contoh, ibu membeli berbagai macam kebutuhan rumah tangga, kursi, meja, dan lemari. Jadi di sini ada perinciannya nih, kebutuhan rumah tangga. Apa aja sih kebutuhan rumah tangga? Kursi, meja, dan lemari. Makanya dikasih titik dua di sini. Karena di sini kursi, meja, dan lemari menjelaskan kebutuhan rumah tangga ya. Kemudian ada koma juga di sini karena koma dipakai untuk merincikan. Berikutnya tanda hubung dipakai untuk merangkai kata berikutnya yang dimulai dengan huruf kapital. Nah, ini tanda hubung nih, kalian sebutnya tanda strip biasanya ya. Nah, ini dipakai setelah setelahnya itu adalah huruf kapital. Contoh Indonesia. Indonesia kan nama tempat, berarti kan harus pakai huruf besar ya. Nah, makanya dia dikasih tanda hubung supaya memisahkan. Jadi, kalau ada huruf kapital di depannya, maka dia menggunakan tanda hubung. Tanda tanya dipakai pada akhir kalimat tanya. Ini juga sudah familiar ya oleh kalian. Jadi setiap ada kalimat pertanyaan, jangan lupa dikasih tanda tanya. Kalau nggak dikasih tanda tanya, nanti orang bingung kamu nanya atau ngasih tahu gitu ya. Misalnya, saya sudah makan. Kalau intonasinya saya sudah makan, nah itu bertanya, saya sudah makan, berarti ngasih tahu. Berarti ini penting untuk mengetahui kalian bertanya atau tidak ya, tanda tanya. Tanda seru dipakai untuk mengakhiri ungkapan atau pernyataan yang berupa seruan atau perintah, kesungguhan, ketidakpercayaan, atau emosi yang kuat. Jadi biasanya untuk perintah ya, bayarlah pajak tepat pada waktunya. Nah, ini biasanya untuk kalimat perintah.
Pilihan kata. Kita beralih ke ciri kebahasaan. Tadi pada baca udah semua ya. Sekarang ke pilihan kata atau diksi. Pilihan kata atau diksi adalah pemilihan kata yang tepat dan selaras dalam penggunaannya sehingga memberikan kesan atau efek sesuai dengan harapan. Jadi, kita pasti memilih kata yang berkesan, bukan kata yang biasa-biasa saja, tapi kata yang kita ingat terus. Nah, contoh, Bung Karno adalah tokoh yang selalu menyampaikan aspirasi rakyat. Ini katanya benar, tapi kurang berkesan, kurang memberikan kesan. Tapi kalimat di bawahnya, Bung Karno adalah tokoh sebagai penyambung lidah rakyat. Maknanya sama, yaitu sama-sama menyampaikan aspirasi. Tapi di kalimat yang kedua ini, dia menggunakan kata yang lebih berkesan, penyambung lidah. Gitu ya, itu lebih bermakna dan lebih diingat oleh para pendengar. Berikutnya tata kalimat. Ini masih di ciri kebahasaan. Tata kalimat biasa disebut dengan kalimat efektif, yaitu kalimat yang menimbulkan gagasan pada pikiran pendengar atau pembaca sesuai dengan apa yang ingin disampaikan pembicara. Berarti maksudnya kalimat efektif, kalian memberikan sebuah kalimat yang mudah dipahami oleh orang lain. Kalau kamu sudah bicara panjang lebar, tapi pendengarnya nggak ngerti, kamu ngomong apa sih? Nah, berarti itu belum efektif ya. Jadi kalimat efektif itu yang menimbulkan gagasan untuk para pendengar. Kalimat efektif salah satunya harus hemat kata dan logis. Artinya jangan melakukan pemubaziran kata. Kata yang maknanya sama jangan diulang-ulang dan harus logis masuk akal. Contoh, ia selalu sarapan pagi sebelum berangkat ke sekolah. Ini kurang hemat nih, karena ada dua kata makna sama, tapi diulang dalam satu kalimat. Yang mana kira-kira? Ya, sarapan udah pasti pagi ya. Tidak ada sarapan malam-malam. Itu namanya bukan sarapan, tapi makan malam ya. Jadi kalau sarapan udah pasti pagi, paginya nggak usah ditulis lagi. Karena namanya pemubaziran atau tidak hemat kata. Jadi perbaikannya, ia selalu sarapan sebelum berangkat ke sekolah. Ini perbaikannya, lebih hemat kata. Yang kedua, sampo senslik dapat menghilangkan kepala berketombe. Nah, ini tidak logis atau tidak masuk akal. Kenapa? Karena yang dihilangkan kepalanya. Wah, serem banget ya pakai sampo kepalanya hilang. Bukan ketombenya, kepalanya juga hilang. Nah, ini tidak efektif, artinya tidak logis. Bagaimana perbaikannya? Yang dihilangkan ketombenya aja, kepalanya jangan dihilangin. Sampo senslik dapat menghilangkan ketombe di kepala ya. Jadi kepalanya masih sehat yang hilang cuma ketombenya. Nah, ini namanya kalimat yang logis atau masuk akal. Berikutnya, kepaduan paragraf. Kepaduan paragraf adalah hubungan antar paragraf yang padu, saling berhubungan, saling nyambung. Kalau dalam satu paragraf kalimatnya nggak nyambung, tidak padu, maka kita juga bingung, ya. Misalnya paragraf satu membicarakan tentang sampah, paragraf 2 membicarakan mengenai makanan. Nah, itu sudah tidak nyambung. Oleh karena itu, dalam membuat sebuah paragraf harus saling berhubungan. Contoh, di sini ada di buku paket ya, ada di buku paket kalian. Nanti Miss infokan halamannya. Perpustakaan bisa dikatakan sebagai jantung ilmu pengetahuan. Buku-buku yang tertata rapi bisa menimbulkan kesan yang menyenangkan bagi pembaca. Anak-anak yang pintar dan berprestasi rata-rata gemar membaca di perpustakaan. Para pemimpin yang sukses juga gemar membaca. Kebiasaan membaca sejak dini perlu terus dikembangkan agar generasi masa depan negeri ini memiliki kepribadian yang kuat dan tangguh. Nah, di antara 5 kalimat ini ada satu kalimat yang nggak nyambung, ya. Meskipun sama-sama menggunakan kata perpustakaan, kata buku, tapi dilihat maknanya nyambung nggak sama gagasan utamanya. Yang mana kira-kira yang tidak nyambung di sini? Yang mana? Nah, ada di kalimat kedua. Kenapa nggak nyambung? Karena di kalimat 1, 3, 4, 5 membicarakan tentang perpustakaan sebagai jantung ilmu pengetahuan. Ya, manfaatnya anak jadi pintar, pemimpin pun juga suka membaca, makanya dari kecil harus senang membaca. Tapi di kalimat 2 dia membicarakan tentang penataan buku. Nggak nyambung ya, atau tidak berhubungan. Nah, berarti kalimat nomor 2 tidak padu dengan paragraf. Nah, itulah contoh paragraf yang tidak padu. Jadi, hendaknya dalam membuat sebuah paragraf harus saling berhubungan antar kalimat.
Ya, Ananda semua, itulah sudah Miss bahas ya dari struktur teks dan ciri kebahasaan. Diingat baik-baik, struktur teks ada 2, ciri kebahasaan ada 5. Semua penjelasannya sudah ada di slide dan juga diperkuat dari buku paket. Alhamdulillah telah selesai pembahasan untuk materi hari ini, yaitu menentukan struktur teks dan ciri kebahasaan teks deskripsi. Tadi di awal sudah Miss ingatkan bahwa setelah kalian menyimak video pembelajaran ini, tetap aktif di YouTube ini, aktif melihat pertanyaan yang Miss berikan, dan juga aktif menjawab kuis. Karena penilaian hari ini dilihat dari keaktifan kalian dan hasil jawaban kalian di kolom komentar. Jangan lupa juga like dan subscribe channel akun YouTube SMP IT Gamil Akhlak. Terima kasih atas perhatian Ananda semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Insyaallah, insyaallah, insyaallah ada jalan. Insyaallah.